Welcome to my channel. Yang baru di channel saya, jangan lupa like, komen di bawah sini, subscribe, dan nyalakan lonceng notification-nya supaya teman-teman semua tahu ketika aku upload video-video terbaru aku. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Angelina Ende. Hari ini aku mau cerita berita yang sangat viral banget kemarin. Ya, seorang Ustadz Maher yang telah dipanggil Tuhan yang meninggal kemarin ya. Aku sendiri shock ya, kaget karena selama ini kan Ustadz itu kan lagi ditahan di kepolisian ya. Jadi aku lihat berita kemarin kaget banget. Jadi aku juga sendiri baca berita-berita kalau dia meninggal itu karena memang dia sakit. Dari awal sih aku tahu kalau dia itu meninggal dari sebelum ditangkap, sebelum juga ditahan di kepolisian itu dia udah sakit memang. Dan banyak netizen yang bilang kalau dia itu pura-pura karena takut ditangkap ya. Itu waktu itu beritanya sangat viral. Dan waktu itu juga kan dia lagi berseteru dengan Nikita Mirzani. Dan teman-teman ingat kan, aku juga ada share video dulu dia lagi berseteru dengan Nikita Mirzani. Dia maki-maki Nikita gara-gara dia membela Habib Rizik gitu. Jadi karena Nikita Mirzani itu bilang kalau Habib Rizik itu tukang obat atau penjual obat, dan si Ustadz Maher ini marah dan dia maki-maki Nikita Mirzani. Dari situ aku juga tahu. Dan kemarin itu dia meninggal ya, kaget. Karena selama ini yang setauku ya, selama ini kan dia lagi di Polda Metro Jaya ditahan. Dan aku juga tadi dengar satu berita dari Kapolsek sendiri di Metro Jaya mengatakan kalau Ustadz Maher itu meninggal karena memang dia mempunyai penyakit. Dan banyak kan namanya netizen, namanya orang Indonesia kepo termasuk aku juga kepo ya, ingin tahu kenapa kan. Banyak yang nanya, kenapa sih Ustadz Maher itu meninggal? Ada yang bilang dia dipukul polis, dia disiksa sampai dia meninggal. Ada yang gitu ya, namanya netizen, beranggapan-anggapan yang belum tentu benar gitu. Dan ada yang bilang memang dia meninggal karena sakit. Ya, aku juga beranggapan seperti itu, karena dia meninggal karena sakit. Jadi tadi kepolisian sudah menyatakan bahwa si Maher itu meninggal karena memang penyakit yang nggak bisa dijelasin oleh kepolisian. Kenapa? Karena penyakitnya itu akan menyebabkan nama baik keluarga, dan kita nggak tahu penyakitnya apa guys. Dan aku juga lihat satu fotonya dia di sosial media itu menyeram banget, kayak mukanya itu kayak hitam, terus kayak orang yang kena penyakit apa ya, aku juga nggak bisa ngomong di sini ya, penyakit yang berbahaya lah gitu. Mungkin itu sebabnya kepolisian tidak mau mengatakan penyakitnya dia itu apa, dan itu juga akan membuat keluarga malu, nama baik keluarga juga rusak, dan itu membuat kepolisian tutup rapat-rapat maupun keluarga. Dan keluarga sendiri dari si Maher itu udah menjelaskan ya kepada netizen-netizen Indonesia bahwa si Maher itu meninggal karena memang dia sakit. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, janganlah menyalahkan kepolisian, menganggap kepolisian itu yang menyiksa dia sehingga dia mati atau apa. Janganlah. Cobalah kita berpikir sebagai warga Indonesia itu, belajar berpikir jernih, jangan berpikir yang kotor, negatif terus. Aku sendiri lihat kalau netizen Indonesia komen yang aneh-aneh itu ngeri gitu loh. Namanya netizen ya, pasti kalau mereka sendiri punya
niat yang memang nggak bagus sama kepolisian, memang nggak suka sama kepolisian, pasti dijelek-jelekin gitu. Apalagi bagian kadru apa kadru itu, bagian orang-orang yang memang membela si Ustadz Maher, atau bagian dari fansnya Maher ya, pasti menyalahkan kepolisian tanpa mereka mengetahui masalah yang sebenarnya. Jadi kalau teman-teman ingin tahu masalahnya seperti apa, aku akan kasih satu video ini dari kepolisian yang menyatakan bahwa si Maher itu meninggal karena memang dia sakit, dan sakitnya itu tidak bisa dipublikasikan ke publik. Nah, aku akan kasih videonya ini. Ini semua ya, ini beberapa hasilnya ini ya, beberapa hasil yang kita dapatkan dari dokter dan laboratorium juga ada kita lakukan. Ini di Prodia juga ada ya, kita lakukan ini ya, Prodia juga sudah ada, juga dari Pusdokes Polri, semuanya sudah ada semua ini ya, ada semua ini kita lakukan. Nah, kemudian yang bersangkutan itu setelah dirapat ini, kemudian kita kirim tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Kenapa? Karena sudah ada pemberitaan oleh jaksa bahwa kasus tersebut dinyatakan lengkap. Ya, nyatakan lengkap, makanya langsung kita mengirimkan kepada kejaksaan tahap keduanya, gitu ya, tahap kedua sudah kita kirim, gitu. Sudah kita kirim tahap keduanya, dan kemudian yang menjadi pertanyaan itu, kenapa saudara Sony Iranata itu meninggal? Ini karena sakit meninggalnya. Saya tidak bisa menyampaikan sakitnya apa, karena ini adalah sakit yang sensitif. Ya, ini bisa berkaitan dengan nama baik keluarga almarhum. Ya, jadi kita tidak bisa menyampaikan secara jelas dan gamblang sakitnya apa, karena penyakitnya adalah sensitif. Ini masalahnya penyakitnya. Jadi kami nggak bisa menyampaikan. Ya, terpenting bahwa dari keterangan dokter dan dari perawatan yang ada, bahwa saudara Sony Iranata ini ada sakit. Ya, sakitnya sensitif yang bisa membuat nama baik keluarga juga bisa tercoreng, gitu. Kalau kami sebutkan di sini, gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Nah, itulah videonya tadi guys. Dan aku tunjukin juga fotonya tadi. Itu ada fotonya, itu mukanya seperti apa si Maher. Dan sebelum dia meninggal juga, si Maher juga sudah kayak pesan lah, maksudnya pesan sama keluarganya, pesan sama netizen atau orang Indonesia, harus berbuat baik sama orang lain. Ya, itu karena setauku si Maher itu mulutnya kan ember banget ya. Maaf banget nih, karena dia sudah dipanggil Tuhan. Bukan saya menghakimi, tapi selama dia hidup itu, dia menyanyiakan hidupnya dengan kata-kata yang kasar sama pemerintah, sama orang lain. Dan ya semoga aja ya Tuhan itu mengampuni semua segala dosa dan perbuatan dia selama dia hidup. Jadi kita juga yang masih hidup, kita harus mengampuni dia, memaafkan dia, supaya dia tenang di alam sana bersama Tuhan. Nah, banyak tuh netizen ya teman-teman, Maher meninggal itu pada happy semua. Itu banyak yang happy, senang, malah ketawa. Jadi aku tuh kayak, wah, orang sudah meninggal malah diketawain, malah disyukurin gitu, bukannya didoain yang baik-baik supaya si Maher itu, Ustadz Maher itu tenang di sana, supaya dosa-dosanya diampuni. Tapi banyak netizen malah senang
malah happy atas kematian si Maher. Dan mungkin lah netizen-netizen itu ingat gitu loh, semasa si Maher itu masih hidup, dia mengeluarkan kata-kata yang kotor, menghina orang lain, menghakimi orang lain. Jadi itulah yang membuat netizen-netizen Indonesia itu kayak geram. Jadi mereka ketika dia mati nggak didoain, malah mereka syukurin gitu. Nah itu salah satu contoh ya buat kita yang masih hidup di dunia ini. Selama kita hidup, kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Ya tetaplah berbuat baik, berubah menjadi orang yang baik, supaya kedepannya kita, kalau kita dipanggil Tuhan, kita sudah bereskan hidup di dunia ini. Ya, kalau teman-teman di luar sana yang punya kesalahan sama orang lain, membenci sama orang lain, minta maaf. Selesaikan dosamu selama engkau masih hidup di dunia ini. Jangan sampai engkau sudah dipanggil Tuhan, engkau belum menyelesaikan dosa-dosamu. Gitu, itu sangat berbahaya. Karena kita nggak tahu kapan kita pergi. Kita ini akan mati, dan kita semua akan mati. Tapi kalau kita meninggalkan perbuatan yang tidak baik, orang-orang yang masih hidup itu akan melihat, biarin aja dia mati, syukurlah dia mati, karena dia hidup pun dia jadi pengacau, dia menyakiti orang lain. Jadi orang itu gak akan mendoakan kita dengan yang baik-baik. Nah kalau di luar sana punya sifat seperti itu, berubah untuk lebih baik, berubah juga untuk menjadi manusia setiap hari yang lebih baik lagi. Memang kita manusia itu tidak ada yang sempurna, semua kita itu berdosa, gak ada yang sempurna termasuk saya. Jadi ketika ada masalah atau hal-hal di luar sana yang aku share sama kalian itu, aku juga koreksi diriku, aku juga belajar bahwa kita hidup ini hanya sementara, ya kita harus lebih berbuat baik kepada orang lain, kepada siapapun. Ya itu aja dari saya teman-teman. Semoga dengan kematian si Ustadz Maher ini jadi contoh buat kita selama kita hidup. Bereskan diri kita, minta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti, supaya ketika kita dipanggil Tuhan, kita sudah beres. Amin. Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada, dan semoga kita semua sehat selalu dan dihindarkan dari apapun penyakit di dunia ini yang terjadi di mana-mana ya. Ada banjir, ada virus, ada gempa bumi, karena Indonesia sekarang itu banyak sekali bencana-bencana. Jadi kita doain negara kita supaya negara kita aman, damai, dan kita doakan juga presiden, wakil presiden, dan atasan-atasan semua supaya mereka bisa menghadapi masalah ini, bisa diatasi, dan mereka juga sehat selalu. Oke, terima kasih dari saya. Jangan lupa teman-teman di like, komen, dan di subscribe channel saya supaya saya lebih semangat lagi berbagi berita-berita terviral dan berita-berita terbaru di Indonesia. Terima kasih, bye bye.